Oke, iya. Ini saya juga belum paham betul ya ini, karena baru bertemu hari ini dan, itu juga diberitahu oleh, teman, oleh Bu Runi, "Bu Nara nanti ada, adik kelas yang mau hubungin gitu, bisa nggak minta tolong ngisi kajian mereka?" "Oh iya silakan," dan baru kenal Mbak Lia via WA ya, jadi belum pernah bertemu juga gitu. Iya, Bu. Nah, kemudian tapi saya Masya Allah luar biasa ya semangat umat semua ibu-ibu gitu untuk menimba ilmu ya, memahami ajaran agama kita ini luar biasa gitu. Ini mudah-mudahan semangat ini terus ya, tidak hanya sekali dua kali pertemuan, tetapi tetap istiqomah ya, konsisten untuk seterusnya punya semangat yang luar biasa seperti ini. Masalah waktu ya nanti panitia ya yang akan mengatur apakah ini waktu yang memang sudah tepat di pagi gitu atau yang lain, tapi saya salut gitu ya dengan kemauan tekad ibu-ibu gitu. Biasanya pagi kan riweuh ya dengan anak persiapan segala macam gitu, tapi ya Masya Allah ini dan ini bukan hari libur juga gitu, biasanya kan hari Ahad atau Sabtu gitu ya, ini di hari kerja gitu, makanya oke lah gitu, ini bertepatan saya juga masih belum memulai perkuliahan, masih libur, bukan libur sih sebenarnya karena kami masih membimbing skripsi dan sebagainya, tetapi untuk perkuliahan memang sudah selesai gitu, jadi mulai lagi nanti awal September. Jadi ya bersyukurlah masih bisa gitu hadir juga di kajian ini. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya apresiasi dari Umahat semua, eh, ya itu tadi ya, bangun pagi-pagi, hadir ke majelis ilmu, dan ini Masya Allah ya, majelis ilmu itu keuntungannya gitu ya, kalau kita bicara keuntungan ya, itu berniaga dengan Allah itu nggak pernah rugi ya, berniaga dengan Allah itu tidak pernah rugi. Dan hadis mengatakan hadirnya kita di majelis ilmu itu akan memudahkan jalan kita untuk ke surga, yang pertama. Kemudian yang kedua, malaikat itu akan menaungi kita. Gitu. Masya Allah ya, malaikat yang menaungi ibu umahat semua, menaungi ibu-ibu semua. Kemudian semua makhluk Allah akan mendoakan, memohon ampunan buat ibu-ibu semua gitu. Bahkan makhluk Allah yang di dalam lautan gitu. Jadi ikan-ikan pun bermunajat, berdoa, memohonkan ampunan dan kebaikan untuk ibu-ibu semua. Jadi Masya Allah ya. Jadi ini nggak main-main begitu ya. Ini juga nggak main-main. Kehadiran di majelis ilmu itu luar biasa. Dan orang-orang yang hadir di majelis ilmu tentunya adalah orang-orang yang nantinya akan dimudahkan Allah untuk menerima pelajaran begitu ya, karena ilmu itu akan diberikan pada orang-orang yang berakal, ulul albab, dan di mana mereka akan diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran nantinya. Ya, saya sendiri background bukan fikih ya. Saya juga tidak tidak begitu bukan orang ahli, sangat ahli gitu. Jadi saya juga dibantu oleh buku-buku rujukan gitu ya. Buku-buku rujukan yang saya gunakan salah satunya adalah fikih sunnah untuk wanita ya. Ini gimana nih? Ini mirror ya. Fikih sunnah untuk wanita. Nah, ini dikarang oleh Abu Malik Kamal bin Said Salim. Kalau mau dapat ini dulu belinya bisa di Ihtizom, toko buku Ihtizom yang dari Jakarta Timur mungkin sudah familiar dengan Ihtizom di seberang UNJ, masuk Jalan Pemuda itu sebelah kiri tokonya itu biasanya selalu ada stok-stok buku seperti ini ya. Baik, kita mulai saja ya, perkenalan sudah saya kira. Mungkin saya juga ingin mengenal sedikit mungkin asal atau tinggalnya di mana ya sebelum kita mulai. Bu Deta ini di daerah mana Bu Deta? Assalamualaikum Ustazah, saya tinggal di Kramat Jati, Bulak Rantai, Jakarta Timur Ustazah. Jakarta Timur. Salam kenal, iya. Insya Allah. Ini luar biasa jaringan dunia ya, dari Kramajati gitu, Cilincing, Kramajati, Utara, Timur gitu ya. Kalau Bu Maya dari masih di mute Bu, punten suaranya. Suaranya belum dibuka itu Bu.
mikrofonnya. Iya. Yang pojok sebelah kiri bawah. Maaf, Ya. Ibu. Saya dari Bogor, Warung Ya. Jambu, Ibu. Masya Halo, Allah, halo. dari Bogor, luar biasa. Ya, sudah, Bu, sudah. Ya, halo. Sudah. Ya. Sama, Bu, saya juga di Bogor, tapi ya Bogor Timur ya, Cibubur. Sudah masuknya di Bogor juga saya. Kemudian Bu Eli, makasih Bu Maya. Bu Eli Tri Rohmawati. Oke, Bu Eli mungkin sedang ke belakang ya. Bu Ida. Dari mana asalnya Bu Ida? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tinggal di Cibubur juga, Ustazah, di Citra Grand. Ya baru sudah beberapa kali ini sih saya udah 2 kali ya ikut dengan Bu Deta di Alena House ini. Kebetulan Bu Deta itu satu kampus dengan saya saat ini, sedang ambil kuliah S2 Bisnis Syariah. Jadi saya selalu inform mengenai jadwal kajiannya setiap minggu ya, ada rajin. Tapi kadang-kadang ini kebetulan karena masalah toharoh, jadi saya ingin merefresh kembali bagaimana cara bersuci yang baik, gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada cara berwudu ya Ustazah. Jadi agar kita tahu bagaimana berwudu yang benar itu, yang sehingga tidak membatalkan sholat kita ya, karena baik betulnya sholat kita itu adalah berasal awalnya dari berwudu yang benar. Itu aja Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu Ida, Ustazah Ida ya, yang sudah mengisi kajian, sudah 2 kali ya. Masya Allah. Bukan Ustazah, saya bukan Ustazah. Oh, bukan Ustazah, ikut kajiannya. Oke, kajiannya baik. Maksudnya ya. Dan Masya Allah semangat untuk menimba ilmu ya. Insya Allah jadi Ustazah. Insya Allah. Kemudian Ibu Zahra. Ibu Zahra yang mana Bu Zahra? Ibu Zahra. Ya maklum aja nih Ustazah ya, kadang-kadang namanya ibu-ibu kalau pagi-pagi kali Ustazah, jadi video di-in aja. Baik. Bu Hana. Bu Hana dari mana asalnya? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini kameranya nggak bisa dibuka. Nggak tahu ini kenapa. Iya. Kita kenal Bu Hana. Iya, baik Ustazah. Saya dari Depok, masih karyawan Alena House Beauty. Ya. Iya, dah. Kemudian Ibu Titi. Baik, Bu Hana. Ya, Bu makasih. Hana, udah tadi ya. Ya. Bu Titi. Oke, masih ke belakang mungkin. Bu Nunu. Oke, Bu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Ibu, lagi sambil jagain anak. Iya, Itu menggigit. Saya dari Jakarta Ibu, Jakarta Timur. Ya. Jakarta Timurnya di mana Bu? Di Kramat Jati juga? Iya, di Condet Ibu. Oh, di Condet. Ya. Tetangganya Bu Deta ya, tinggal ke belakang ya, gitu betul. Ya. Masih dekat. Betul Ibu. Terima kasih Bu Nunu. Bu Mita, sama-sama. Admin. Oke, Bu Yeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeti, saya tinggal di Depok, Mekarsari, Cimanggis. Oh ya, Masya Allah. Iya. Di Depok ya, oke. Popi Pujiono, Ibu Popi. Oke, Bu Mila. Masih di belakang mungkin. Bu Maya. Assalamualaikum Bu. Oh ya, silakan Bu Popi. Ya, bismillah, izin tidak mengaktifkan video sebentar. Tiba-tiba anaknya bangun, ini masih ngelonin lagi Bu. Saya Popi Pujiono, tinggal di Selipi, Jakarta Barat. Saya juga termasuk partnernya Bu Deta di Alena House untuk outlet Jakarta Barat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Oke.
Oh iya, baik. Waalaikumsalam. Bu yang lain ini ya sambil menyusul ya. Oke, baik. Kita langsung mulai saja ke kajian kita ya tentang bab taharah ya. Ya. Ini sesuai dengan permintaan Bu Lia ya. Bu Lia minta isi fikih gitu, yang dasar-dasar aja lah Bu gitu. Oke, baik, coba ya kita karena ini keseharian kita. Tadi juga Bu Ida sudah katakan ini kalau wudhu kita salah gitu, bersuci kita nggak benar gitu, nanti sholat kita juga walau alam diterima atau tidak, atau bisa saja tidak diterima gitu kalau bermasalah gitu. Tapi sebelum ke bab wudhu, karena toharo itu banyak ya, panjang sekali. Ini tadi saya tunjukkan bukunya aja setebal ini ya Bu. Jadi bab apa toharah ini banyak sekali gitu ya, apa bagian-bagiannya. Wudhu itu nanti ada bagian sendiri, najis ada bagian sendiri, dan hari ini masih bicara tentang air ya, air yang suci dan mensucikan dan macam-macam air dan seterusnya. Nanti bertahap ya untuk masalah wudhu dan sebagainya, itu nanti akan ada di chapter atau di bagian yang lain. Nah, taharah ini mungkin ada sebagian yang sudah familiar, yang sudah cukup kenal dengan istilah ini gitu, atau sudah kita selaku muslim sudah melaksanakan gitu, tapi tidak tahu itu namanya baik secara bahasa maupun secara istilah apa gitu. Nah, ini kita akan masuk ke apa sih yang dimaksud dengan taharah tersebut gitu ya. Nah, taharah itu pengertian bahasanya itu berarti bersih dan suci dari kotoran. Ini secara bahasa. Taharah itu berarti bersih dan suci dari kotoran. Kemudian pengertian secara istilah itu berarti menghilangkan hadis atau menghilangkan sesuatu yang berkaitan dengan badan yang dapat menghalangi sahnya sholat. Itu taharah. Jadi secara istilah. Kalau secara bahasa tadi artinya bersih dan suci dari kotoran. Kalau secara istilah, taharah berarti menghilangkan hadas atau menghilangkan sesuatu yang berkaitan dengan badan yang dapat menghalangi sahnya sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Kan misalnya kita mau tilawah, biasanya kan suka diutamakan kita berwudu dulu gitu ya untuk mulai buka mushaf gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan ibadah-ibadah lainnya yang serupa dengannya, dan melenyapkan najis yang melekat di badan. Jadi kalau misalnya masih ada najis di badan kita, dengan kita bertaharah itu insya Allah akan hilang gitu ya. Dan pakaian dari pakaian seorang muslim serta tempat ibadahnya, itu bukan dan ya, tapi dari. Jadi menghilangkan najis yang melekat di badan dan pakaian seorang muslim serta tempat ibadahnya. Jadi najis itu mungkin saja ada di tubuh kita, misalnya kita habis buang air besar, habis buang air kecil begitu ya. Nah, atau misalnya bisa saja pakaian kita habis momong anak, kemudian anak pipis gitu kan, atau BAB, atau misalnya tempat sholat kita terkena najis gitu, misalnya anak main terus tiba-tiba ke tempat sholat gitu ya, ke musola di rumah, nah kemudian pipis di situ misalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan menghilangkan melenyapkan najis yang melekat di badan, pakaian seorang muslim serta tempat ibadahnya. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah kita bicara definisi atau pengertian apa itu taharah baik secara bahasa maupun secara istilah, nah sekarang ada dasarnya gitu ya. Kenapa sih kita harus bersuci gitu? Itu ada di surat Al-Maidah ya, surat Al-Maidah ayat 6. Ini saya bacakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, WC atau kakus atau toilet ya, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu.
Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Nah, ini dasar kenapa sih kita harus berwudu gitu ya. Di sana dikatakan menjadi syarat sahnya sholat gitu ya. Kemudian apa saja yang membatalkan, kemudian kenapa kita cara-cara melaksanakan wudhunya seperti apa, begitu itu di surat Al-Maidah ayat 6 secara garis besar itu sudah disampaikan. Bahkan bisa juga menggunakan debu ya jika air tidak ditemukan atau kita kesulitan menemukan air, atau bisa juga karena terhalang karena sakit, yang dimana sakit itu kita kalau kena air malah jadi bahaya atau kenapa-kenapa, maka boleh digantikan dengan tayamum menggunakan debu yang suci tadi atau debu yang baik tadi gitu. Dan ini nanti akan ada bab sendiri tentang tayamum gitu ya. Nah, kemudian hukum air dan sarana bersuci ya. Jadi di hadis riwayat Muslim itu dikatakan la yaqbalullahu salatan bi ghairi zuhuri. Jadi Allah tidak menerima salat yang dilakukan tanpa bersuci. Jadi enggak, saya lagi kepengen sholat aja lah gitu, tanpa bersuci dulu. Kecuali kalau kita masih punya wudhu ya, kita menjaga wudhu dan kita masih punya wudhu boleh. Tapi kalau kita sudah terkena najis atau terkena hadas gitu ya, atau sudah mungkin buang angin dan sebagainya, maka itu wajib untuk berwudhu terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Ini di hadis riwayat Muslim. Nah, bersuci dapat dilaksanakan dengan dua sarana. Ya. Yang pertama air ya, sarana yang menyucikan yaitu yang pertama air atau yang keduanya debu. Yang boleh menggantikan air dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi udah males pakai air gitu, pakai debu aja deh gitu. Tayamum aja terus gitu. Enggak. Jadi ada konteksnya. Kenapa debu? Gitu. Kenapa harus debu gitu? Selama masih air ditemukan, maka menggunakan air. Tapi kalau memang tidak ditemukan air, susah air gitu, atau misalnya tadi dalam kondisi-kondisi sakit yang memang kalau terkena air itu akan jadi masalah dan seterusnya, nah itu baru boleh digantikan oleh tayamum. Nah, biasanya ini kan kita kalau tayamum tuh perjalanan jauh ya, misalnya safar, yang umroh gitu ya, atau perjalanan ke luar negeri gitu. Nah, kadang-kadang di pesawat kita kesulitan untuk dapat air ya. Mungkin ada sih sedikit mungkin di keran di toiletnya, tapi sedikit sekali dan susah karena dia bercampur dengan toilet yang sangat kecil sekali ruangannya gitu. Nah, kemudian kita bisa menggunakan yang kedua ini dengan debu ya, debu yang bersih tadi, yaitu ditempelkan tangan kita di kursi yang ada di depan kita, kemudian kita tiup, kita usapkan ke muka kita ambil lagi debunya, kita tiup, kita usapkan ke dua lengan kita. Nah, itu boleh gitu, karena perjalanannya misalnya 17 jam ibu ke Eropa misalnya, atau ibu ke mana gitu yang susah airnya. Tapi selama tidak dalam kondisi-kondisi khusus gitu dan ditemukan air itu masih ada, jadi diwajibkan untuk menggunakan air. Tapi prinsipnya debu ini juga bisa dipakai untuk mensucikan dalam keadaan-keadaan tertentu. Ya. Kemudian macam-macam air ya. Air itu terdiri dari dua macam. Yang pertama air suci, yakni air murni. Ya, air suci atau air murni. Air putih kalau kita bilang ya, air bening. Ya, atau air yang memancar dari tanah atau turun dari langit, hujan. Ya, maksudnya dari dalam tanah atau air yang turun dari langit atau air hujan itu dimaksud dengan air suci itu adalah air yang itu gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 11, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Jadi air hujan itu suci. Jadi kalau misalnya kita menggunakan air hujan ditampung untuk berwudu itu boleh. Untuk mandi junub, mandi janabat, mandi besar itu juga boleh gitu ya, menggunakan air hujan. Misal kemarau gitu, musim kemarau kering, air di sumur kering, susah, pam susah gitu. Kemudian Allah turunkan hujan gitu, ibu tampung, taruh di wadah-wadah gitu dan digunakan untuk berwudu itu boleh.
Nah, dasarnya apa? Hujahnya, argumentasinya, dasarnya ada di surat Al-Anfal ayat 11 ini. Nah, jenis air ini mencakup air sungai. Jadi air sungai itu juga termasuk air yang suci, ya, air sungai. Meskipun warna sungainya Sungai Ciliwung udah coklat banget gitu ya. Nah, kemudian salju ya, salju itu juga karena gumpalan-gumpalan salju itu kan juga dari titik-titik air ya. Kemudian embun ya, embun kalau pagi-pagi itu suka apa di daun-daun itu ya. Kalau di apa rumahnya ada taman mungkin suka ketemu pagi-pagi itu ada embun-embun di daun-daun gitu ya. Kemudian air sumur sekalipun mengalami perubahan karena tidak mengalir dalam waktu yang cukup lama atau bercampur dengan unsur lain yang suci dan tidak mungkin dihindarkan darinya. Jadi maksudnya ada air sumur ya, tapi sumur ini mungkin lama tidak digunakan gitu ya, tidak lama sudah lama tidak digunakan sehingga warna airnya itu berubah menjadi tidak bening gitu ya, jadi terlihat tuh apa ya agak kehijau-hijauan mungkin karena ada lumut di dalamnya gitu atau mungkin bercampur dengan kotoran apa daun-daun gitu ya tapi daun itu tidak najis gitu jadi maksudnya bercampur dengan unsur lain gitu ya atau air yang tergenang di tanah gitu kan sumur itu di tanah posisinya gitu. Nah, itu kan air bercampur dengan tanah dengan unsur lain yang suci gitu. Tapi tanah itu tidak termasuk dalam najis, tidak termasuk dalam hadas gitu ya. Jadi dia sifatnya suci, jadi dan tidak mungkin dihindari gitu karena air sumur ya pasti dia akan bercampur dengan tanah kemudian lama tidak digunakan air tersebut mungkin tumbuh lumut-lumut di sekitarnya atau lama tidak digunakan banyak daun-daun yang berjatuhan ke dalam sumur itu meskipun kondisinya seperti itu air tersebut tetap suci air tersebut tetap bisa menyucikan juga gitu ya jadi suci dan menyucikan statusnya. Jadi nggak mau itu airnya sumurnya kayak gitu gitu itu nggak membatalkan hukum asalnya air itu bahwa air itu tetap suci meskipun tadi ya dia lama tidak digunakan. Nah kemudian yang tadi sudah ya yang jenis air macam-macam air kemudian begitu pula air laut. Nah, air laut ini juga termasuk air yang suci atau air murni. Kenapa? Karena jumlahnya kan banyak banget gitu ya. Jumlah air laut itu nggak terhitung ya, tak terhingga hanya Allah yang tahu gitu. Kita nggak pernah bisa menghitung berapa jumlah banyaknya air di lautan. Kita nggak pernah tahu. Dan air itu air di laut itu saking banyaknya karena kan semua laut terhubung ya, baik yang laut yang besar gitu maupun laut-laut yang dangkal mau yang dalam maupun yang dangkal itu kan pada akhirnya juga akan saling terhubung gitu jadi airnya itu juga sangat banyak kemudian mengalir terus gitu ya jadi di dalam hukum fikih ini itu dikatakan bahwa air laut itu termasuk air yang suci. Nah, ini ketika Rasulullah ditanya tentang status hukum air laut, beliau menjawab, airnya tahur, suci dan mensucikan. Jadi ketika Rasul ditanya tentang status air laut itu gimana sih, suci apa enggak gitu. Terus dijawab oleh Rasul bahwa airnya tahur, yaitu suci dan mensucikan. Dan bangkai binatangnya halal. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi maksud air tahur di sini adalah air suci dan menyucikan, yakni air yang dapat menghilangkan hadas dan najis. Jadi berwudu dengan air laut boleh. Oh lagi main ke pantai gitu, terus antrinya panjang banget gitu. Biasanya kan musolanya kecil, udah mau wudunya di laut aja sekalian gitu. Nggak apa-apa, boleh karena status air laut adalah suci dan menyucikan gitu. Ya. Dan bisa menghilangkan hadas dan najis gitu. Nggak mau airnya asin gitu, nggak mau lengket itu soal lain ya gitu. Itu soal lain bahwa airnya itu lengket, airnya asin itu soal lain. Tapi di hadis ini dikatakan oleh Rasulullah dijawab bahwa air laut itu suci gitu ya, tahur, suci dan menyucikan. Jadi dia suci dan bisa menghilangkan hadas dan najis gitu ya.
dan bangkai yang ada di dalam laut juga halal. Ya, bangkai binatangnya halal. Nah, apabila air tahur ini bercampur dengan benda-benda lain yang suci lalu mengubah sebagian sifatnya, maka air tersebut tetap suci selama ia tetap disebut air. Ya, jadi tadi bisa bercampur dengan pasir misalnya, tapi dia tetap air laut gitu. Atau mungkin kan ada yang penyulingan air gitu ya, penyulingan air disuling air laut gitu, itu tetap bisa digunakan gitu ya, bercampur dengan zat lain tapi tidak mengubah asalnya sebagai air laut, maka itu tetap bisa digunakan untuk bersuci. Dalam hadis yang diriwayatkan Ummu Hani dinyatakan bahwa Rasulullah SAW mandi besar bersama Maimunah dari satu wadah, yakni tempayan yang di beberapa bagiannya terlihat ada bekas adonan. Nah, jadi Rasul pernah mandi besar bersama salah seorang istrinya. Nah, tapi di wadah atau di tempayan itu mungkin karena tempayan atau wadah itu kita baskom gitu ya. Baskom itu bekas ngaduk roti gitu. Nah, jadi bekas adonan roti itu masih ada yang nempel, nyucinya nggak begitu bersih karena mungkin di Arab juga kan airnya juga susah gitu ya. Nah, kemudian tempayan itu atau wadah itu atau baskom itu masih terlihat ada bagian bekas adonan rotinya gitu. Jadi kan bercampur tuh airnya gitu. Nah, dan itu tetap bisa digunakan untuk mandi besar gitu ya, dan itu mensucikan. Jadi itu yang dimaksud jika bercampur dengan hal lain gitu, benda-benda lain yang suci, maka tapi tidak mengubah sifat airnya gitu ya, sebagian sifatnya, maka air tersebut tetap suci selama ia tetap disebut air. Nah, itu dasarnya hadis yang tadi ya, dari Ummu Hani tadi. Nah, kemudian berikutnya macam-macam air ya. Masih lanjutan yang tadi, akan tetapi bila percampuran dengan benda suci tersebut membuatnya tidak lagi disebut air murni, maka air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci. Misalnya adalah air dicampur dengan teh. Nah, jadi mau wudhu pakai air teh gitu, adanya air teh nggak ada, nah, itu nggak boleh karena sudah merubah gitu ya, sudah merubah, jadi dia bukan air murni lagi. Berbeda dengan tadi air yang ada di dalam wadah tapi masih ada bekas kotoran atau benda-benda lain yang pernah yang masih menempel di wadah tersebut gitu ya, bercampur dia dengan tepung gitu, bercampur dengan mentega mungkin gitu ya, karena nyucinya tidak terlalu bersih, itu tidak mengubah status airnya gitu, maka itu suci, masih boleh digunakan untuk bersuci. Tapi kalau dia sudah jadi air teh gitu, wah perjalanan adanya teh botol gitu, udah mau wudhu pakai teh botol gitu. Nah, itu tidak boleh karena sudah berubah gitu ya, jadi tidak murni lagi, jadi dia sudah berubah karena sudah bercampur dengan teh dan juga tidak disebut lagi air murni tapi menjadi air teh gitu. Nah, ini tidak bisa digunakan untuk berwudu atau untuk mandi besar gitu ya. Nah, kemudian setelah dicampur, air itu tidak lagi disebut air biasa melainkan teh sehingga tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ini yang tadi. Begitu pula air yang diperoleh dari perasan benda suci seperti air yang diperas dari bunga mawar. Oh, ini kan dari beauty apa? Apa namanya? Alena House Beauty, Bu. Ya, Alena House Beauty ya. Iya. Nah, itu kan mungkin ada air mawar gitu ya, kan suka air untuk apa sih? Rendam kaki, iya, gitu. Nah, kan warnanya putih juga, Bu, gitu. Boleh nggak itu gitu? Kan sama tuh kayak air. Oh, nggak bisa gitu karena dia bukan air murni, tapi dia sudah seperti air, dia memang seperti air tapi diperas dari bunga mawar gitu. Jadi sari bunga mawar yang diperas gitu, kemudian mungkin disuling atau di apa sehingga warnanya jadi putih, jadi seperti air. Oh enggak, ini lagi susah nih air gitu, udah pakai air mawar aja nggak apa-apa, nggak boleh. Itu nggak boleh, meskipun warnanya juga terlihat bening gitu ya, karena dia bukan air murni lagi. Jadi berbeda statusnya gitu. Dia sudah sama dengan air teh tadi gitu. Kalau air teh memang terlihat perubahan warnanya, tapi kalau air mawar mungkin warnanya jadi putih, mungkin juga menjadi pink atau jadi apa gitu ya. Nah, itu tidak boleh digunakan untuk bersuci dan tidak menyucikan. Jadi
karena air tersebut tidak murni lagi. Tapi boleh dipakai untuk makeup dan sebagainya ya silakan gitu, boleh gitu ya. Tapi untuk digunakan sebagai alat untuk sarana untuk berwudu, untuk mandi itu tidak boleh. Kemudian macam air yang kedua, kalau yang pertama kan air suci ya, air suci atau air murni. Yang kedua air najis. Jadi air najis ya ini air yang bercampur dengan najis dan mengubah salah satu sifatnya. Jadi juga mungkin ya bercampur dengan kotoran ya tadi ya mungkin nampung air di ember terus nggak sengaja nyuci pakaian anak yang bayi gitu ada yang masuk ke situ gitu kotorannya gitu nyuci popoknya gitu ada yang masuk. Nah itu airnya sudah tidak suci lagi karena sudah bercampur dengan najis tadi, entah itu air seni atau air pipisnya atau BAB-nya misalnya ada sedikit, masuknya cuma sedikit gitu ya sudah bercampur dengan najis tapi air tersebut tidak bisa sudah berubah sifatnya dan tidak bisa digunakan untuk bersuci atau tidak juga bisa menyucikan. Berbeda dengan air laut ya, mungkin air laut, mungkin air sungai juga ada dicampur kotoran gitu, tapi air laut dan sungai itu kan mengalir terus, kemudian jumlahnya juga banyak gitu ya, jumlahnya lebih dari 2 kulah. Ya, jadi karena lebih dari 2 kulah itu bisa digunakan bahkan bukan air sungai dan air laut saja, air yang tergenang misalnya air orang sedang dalam perjalanan di hutan atau di kebun misalnya, nah terus susah air, kemudian orang yang nomaden ya yang suka berpindah-pindah gitu atau orang yang mungkin di gurun Afrika sana gitu, nah terus tiba-tiba menemukan air tergenang gitu ya di air. Nah selama air tersebut jumlahnya lebih dari 2 kulah, maka air tersebut bisa digunakan untuk bersuci dan menyucikan. Tapi kalau jumlahnya kurang itu tidak boleh. Dan kalau kita lebih baik lagi kalau kita tahu bahwa air itu memang tidak digunakan oleh hewan liar, gitu. Artinya yang minum di situ adalah binatang-binatang yang ya seperti unta yang memang tidak tidak atau babi tidak meminum di situ, maka itu air termasuk air yang suci dengan jumlah kalau tadi syaratnya disebutkan sebanyak minimal 2 kulah. Nah kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum air. Yang pertama air bekas wudhu. Ya, air bekas wudhu itu gimana ya? Boleh nggak sih dipakai lagi gitu? Nah, air bekas wudhu yang jatuh dari anggota badan orang yang sedang berwudhu dan semisalnya ya mungkin cuci tangan mungkin habis berwudhu gitu ya, kan masih ada ditampung mungkin sisanya gitu. Nah itu tetap suci dan boleh digunakan untuk bersuci lagi. Enggak, jijik kan bekas orang. Nah tapi kalau dalam kondisi-kondisi darurat, misalnya musim kemarau yang sangat panjang gitu, di mana air itu amat sangat susah untuk diperoleh, maka ini boleh. Gitu. Ya kita bersyukur ya kita negara yang melimpah airnya gitu ya. Jadi di negara Khatulistiwa yang airnya melimpah, sungainya banyak, lautnya banyak, tidak masalah dengan air. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di benua yang kesulitan air ya, benua Afrika itu kan termasuk yang luas sekali datarannya gitu, kemudian banyak pohon-pohon yang juga sudah gundul sehingga menjadi gurun gitu, susah sekali dengan air, maka hal ini menjadi hal yang biasa saja, bekas wudhu itu ditampung kembali dan bisa digunakan untuk berwudhu kembali ya, selama ya boleh digunakan, jadi selama tidak ada perubahan pada baunya, tidak ada perubahan pada warna atau rasanya karena bercampur dengan najis. Jadi itu boleh digunakan. Tapi kalau kita sudah tahu itu bercampur dengan najis, tidak boleh digunakan. Yang kedua, para sahabat pernah berebut bekas air wudhu Rasulullah. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dinyatakan Nabi SAW pernah mandi bersama salah seorang istrinya dari satu wadah yang sama. Nah ini juga boleh menggunakan bekas air wudhu atau bekas air orang lain gitu ya, mandi bersama berarti kan ganti-gantian gitu airnya.
Kemudian sahabat juga pernah berwudu menggunakan bekas wudunya Rasulullah. Gitu. Jadi berebut mereka. Tapi bukan ngambil air bekas kakinya Ponirin ya, Ponirin atau siapa itu. Nah itu udah syirik gitu ya jatuhnya ya. Poniran apa Ponirin nggak tahu deh itu. Apa? Ponari. Oh Ponari, oh iya. Ponari itu kan sempat heboh. Viral kayaknya Bu. Iya sempat viral ya itu air cucian kakinya gitu, itu nggak ada tuh hadisnya gitu. Tapi kalau bekas wudhunya Rasul ya netes apa tadi tampung kembali itu boleh digunakan, itu pun untuk berwudhu bukan untuk diminum jadi punya khasiat dan sebagainya, bukan gitu. Ya, kemudian yang berikutnya masih masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum air. Yang kedua, kesucian air tidak gugur karena keraguan-raguan. Nah, jadi misalnya ragu airnya itu ini sih suci nggak ya gitu, suci nggak ya gitu. Keraguan ibu itu tidak membatalkan status dari atau hukum dari kesucian air tersebut gitu. Sebab hukum asal adalah suci. Jadi hukum asalnya air itu adalah suci. Ketika terjadi keraguan, maka dikembalikan ke hukum asalnya yang lebih meyakinkan. Apabila tidak dapat diyakini baik kesucian maupun kenajisannya, maka para ulama sepakat bahwa air tersebut boleh digunakan untuk berwudu. Nah ini contoh tadi misalnya air sungai, ya kan, atau air laut gitu. Iya air laut itu kan kadang-kadang orang buang kotoran di sana gitu. Oh air sungai itu aduh ada si kuning mengambang dan sebagainya begitu ya, misalnya ragu gitu. Tapi tadi dikatakan di awal bahwa air sungai, air laut itu hukumnya itu suci gitu, suci dan menyucikan. Siapa yang mengatakan? Ya Rasulullah, yang kita ikuti kan Rasulullah. Keraguan-raguan kita tidak membatalkan status dari kesucian air tersebut gitu. Karena Rasul yang sudah menjamin bahwa air laut itu mensucikan, meskipun air lautnya banyak campur-campur segala macam begitu, tapi itu tidak menjadi batal hukumnya bahwa air laut itu suci meskipun ibu-ibu ragu gitu. Karena hukum asalnya air tadi suci. Jadi ketika terjadi keraguan maka dikembalikan ke hukum asalnya yang lebih meyakinkan. Meyakinkan dari mana? Dari hadis tadi gitu. Dari jawaban Rasulullah tentang hukum air laut itu seperti apa, dan Rasul menjawab tahur, suci dan mensucikan gitu. Jadi bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk mandi. Nah, terus kalau nggak yakin juga enggak, tapi saya ragu nggak mau gitu, kayaknya najis gitu. Ya, ulama sepakat gitu. Ulama sepakat bahwa air tersebut boleh digunakan untuk berwudu. Jadi yang kita kan hanya berdasarkan prasangka ya, zon-zon kita aja gitu. Sementara ulama memiliki ilmunya gitu, dan mereka mengatakan air tersebut suci. Tahur, bisa digunakan untuk berwudu, meskipun itu air sungai, meskipun itu air laut. Ya, itu penjelasan tentang toharoh ya. Waktunya saya pikir sudah cukup ya Bu Lia ya. Saya kembalikan ke Bu Lia jika ada yang ingin ditanyakan, monggo. Nah, untuk yang bab wudu, untuk tayamum itu mungkin tidak dibahas hari ini karena kata Bu Lia bertahap katanya. Jadi ya, insyaallah Bu. Gitu. Insyaallah di lain bagian ya kita akan bahas tentang tayamum, itu ada bahasan sendiri, tentang wudu juga ada bahasan sendiri. Tadi hanya disinggung sedikit saja. Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya Bu Nara, sengaja nih kita bikin setengah-setengah biar masih pada penasaran ibu-ibu yang ada di sini. Jadi nanti insya Allah Selasa depan kita ada terus. Biar ibu-ibu masih pada kepengen terus ya menggali ilmu. Sejauh ini tentang air sebenarnya udah alhamdulillah ya, semoga bisa tercerahkan kita ya, karena ini ada di sekitar dan sehari-hari banget, apalagi kita ibu-ibu ya berhubungan dengan air, misalnya kita lagi di jalan gitu kan, terus kita bingung kan mau wudu mau apa gitu. Nah sebelumnya ada yang bertanya nih Bu, dari Ibu Maya Nursilawati. Tentang air sungai tadi Bu, jadi untuk air sungai sekarang kan sudah bercampur kotoran manusia dan limbah, apakah masih bisa dipakai gitu. Nah, saya juga sempat ada terlintas tadi ketika Bu Nara bilang
seperti air Sungai Ciliwung gitu kan, warnanya bukan cuma coklat, malah bahkan udah hitam gitu Bu. Apakah seperti itu juga masih dikatakan bisa untuk air yang suci gitu? Ya boleh Bu Nara, silakan. Iya, terima kasih. Itu pertanyaannya sudah terjawab ya di slide yang terakhir tadi ya, yang saya katakan gitu, bahwa keraguan-raguan kita itu tidak membatalkan hukum asalnya air tersebut. Dan jika masih ragu juga, nggak yakin juga, para ulama sudah bersepakat gitu bahwa air tersebut itu hukumnya suci gitu. Kenapa suci gitu? Pertama karena Rasul sudah mengatakan demikian. Tadi kan ada hadisnya ya. Hadisnya mengatakan bagaimana dengan status air laut begitu, bahwa air laut itu statusnya seperti apa? Beliau menjawab air laut itu tahur gitu. Jadi suci dan mensucikan, dan binatang atau bangkai-bangkai binatang yang ada di dalamnya juga halal gitu ya, ikan-ikan dan seterusnya itu halal. Jadi hukum air laut meskipun bercampur dengan minyak, limbah dan sebagainya, hukum asalnya dan Rasul, pegangan kita adalah hadis Rasul tersebut, argumentasinya atau hujahnya begitu, itu halal, tahur ya, suci dan mensucikan. Nah kemudian selain itu, air sungai dan air laut itu kan mengalir, jadi tidak mandek ya kan, ngalir terus gitu. Air laut kalau sampai diem gitu, waduh kiamat dunia ya, kalau air laut udah diem stuck gitu, nggak mengalir gitu ya. Jadi itu secara logikanya ya. Tapi kalau kita secara iman, kita mengimaninya itu karena hadisnya berbicara demikian. Rasulullah menjawab pertanyaan tentang status air laut itu tahur, suci ya. Karena panutan kita Rasulullah, kita ikuti Rasulullah, ikuti sunnahnya ya, kita yakin bahwa secara iman kita meyakini itu. Keraguan kita tidak membatalkan status air itu. Dan secara logika air laut, air sungai itu mengalir gitu ya. Itu mengalir kan, jadi dia tidak mandek di satu tempat begitu. Jadi kotorannya juga akan terbawa terus, akan tergantikan dengan yang baru. Mungkin yang ini ada ini, terus nanti datang air yang bersih gitu yang akan mengalirkan, menghanyutkan kotoran-kotoran yang tadi. Jadi bisa ya Bu ya kalau kita pakai untuk wudhu gitu ya? Ya. Walaupun bisa. Mungkin bukan keraguan karena di depan mata Bu warnanya hitam, kayaknya kita mau pakai wudhu air ini. Iya, daripada kita tidak sholat, daripada tidak sholat lebih berat mana hukumnya gitu. Jadi meninggalkan sholat karena kita ragu air itu suci atau tidak gitu. Padahal kalau kita kembalikan ke hukumnya, ke fikihnya, bahwa status air tersebut suci. Siapa yang menjamin suci? Ya Rasul gitu. Kenapa? Hadisnya tadi ada gitu, hadisnya sahih gitu, bahwa air laut itu statusnya suci. Tidak dijelaskan di sana kalau bercampur limbah, kalau tidak dijelaskan gitu. Jadi kita tidak bisa mengharamkan atau menidakbolehkan sesuatu yang Rasul katakan boleh gitu. Ya, sesuatu itu menjadi hukum asalnya suci, selama tidak ada larangan maka dia tetap akan suci. Afwan Ustazah. Ya. Afwan Ustazah. Ya. Bu Ustazah, kalau misalnya kayak tadi dibilangin ya air sungainya itu udah hitam kayak seperti itu, terus kita ada keraguan di hati gitu ya. Jadi untuk kesehatan jadinya bisa nggak kalau kita ganti dengan tayamum sementara sungai itu masih bisa menurut Ustazah dipakai gitu. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Oh iya. Terima kasih pertanyaannya Bu Maya ya. Kalau alasannya kesehatan kemudian digantikan dengan tayamum ya. Kalau tadi penjelasan tentang bab tayamum itu kan ada ketika misalnya dalam perjalanan safar yang memang susah ditemukan air. Susah ditemukan air. Memang ya kayak di pesawat gitu kan ya. Itu satu pesawat ratusan orang, kemudian kita harus berwudu, ngantri ke toilet belakang, belum lagi toilet di pesawat itu sangat-sangat sempit gitu. Cuman muat satu orang, muter ke kiri ke kanan, kalau yang badannya agak besar juga agak susah itu masuk toilet ya untuk muter-muter gitu. Nah itu semua serba kecil gitu. Nah itu tidak memungkinkan untuk diperolehnya air gitu, dan kita susah untuk berwudu di sana, maka
bisa menggunakan tayamum gitu, karena memang di udara dan tidak ditemukan air, atau dalam perjalanan di gurun Sahara, di gurun pasir yang memang kita tidak menemukan embun, kita tidak menemukan genangan air, kita tidak menemukan air hujan dan seterusnya gitu, betul-betul tidak ada air, tayamum itu boleh. Atau misalnya tadi dalam kondisi sakit gitu, di mana kalau kita terkena air itu malah badan jadi sakit semua, jadi ngilu-ngilu, jadi apa gitu, atau alergi atau apalah gitu ya, sehingga yang tidak bisa terkena air. Nah, sehingga ada rukhsah, ada keringanan, dan kita diperbolehkan untuk menggunakan atau menggunakan debu gitu ya, tadi debu yang baik gitu, debu yang disucikan. Tapi selama masih ditemukan air, maka baiknya itu digunakan air. Nah, kalau pertimbangannya karena alasan kesehatan gitu, ini saya belum begitu nggak berani untuk mengatakan boleh atau tidaknya gitu Bu, karena di sana ada air gitu, karena di sana ada air yang mengalir gitu, bahwa keraguan kita kalau yang mengikuti penjelasan terakhir tadi, keraguan kita terhadap air itu tidak membatalkan status air itu. Tapi kalau alasannya kesehatan tadi misalnya, oh ya kalau tersentuh air ibu jadi sakit gitu. Terus kalau tersentuh air itu jadi bengkak gitu, jadi apa? Nah, itu dibolehkan untuk menggantinya dengan debu, dengan tayamum. Demikian Bu Maya ya. Ya, ada lagi Bu Nara, ini kalau untuk dari Mbak Deta, air di bak mandi boleh nggak dipakai untuk berwudu? Air di bak mandi boleh nggak dipakai untuk berwudu selama air tersebut tidak tercampur dengan najis ya, itu dan jumlah genangannya itu 2 kulah ya, minimal 2 kulah, itu boleh digunakan. Boleh Oh iya, digunakan Bu Nara, untuk boleh berwudu. info 2 kulah itu semana ya? 2 kulah itu tempayan gitu ya, kalau di ini ya, ada tempayan besar. Jadi kalau tempayan itu di kita tuh baskom gede itu ya Bu. Jadi 2 baskom besar itu. 2 baskom besar itu. Nah, kalau misalnya jumlah debit airnya itu melebihi itu, kalau misalnya satu baknya gede gitu, baknya bukan yang minimalis yang mungil-mungil pakai itu gitu ya, yang agak besaran gitu, dan airnya sebanyak itu, boleh digunakan untuk berwudu, dan kita yakin memang tidak ada tercampur dengan najis di sana gitu ya. Jadi anak nggak masuk mandi berendam di dalamnya terus pipis gitu, walau alam ya kan, anak kecil suka ya masuk bak gitu, masuk ke kamar mandi terus berasa di kolam renang gitu, kemudian dia pipis di dalamnya secara tidak sengaja. Nah, itu nggak boleh kalau misalnya itu digunakan untuk berwudu. Tapi kalau misalnya kita pastikan bahwa air tersebut betul-betul di bak kamar mandi besar itu tidak tercampur dengan najis, tidak digunakan anak untuk mandi berendam di dalamnya gitu, itu boleh digunakan untuk berwudu. Jadi 1 kulah itu setara dengan 270 liter. Ya, jadi kalau 2 kulah dikali 2 aja, 540 ya. 540 liter. Ustazah Afan mau bertanya, kalau kadang-kadang kan ada tuh kalau misalnya kita pakai bak mandi kan kena katanya tetesan air yang orang lain, kalau habis wudhu katanya kan nggak boleh gitu kan. Nah, jadi makanya kalau bisa dengan air yang mengalir, jadi kalau bisa nggak di bak mandi, berarti itu sebenarnya tidak apa-apa berarti ya gitu ya Ustazah, karena kadang-kadang suka ada persepsi air tersebut bekas kena orang lain begitu ya, kena cipratan mandi gitu. Iya, itu karena kita belum paham fikihnya. Kalau kita tadi melihat fikihnya ya, gitu, macam-macam air gitu kan ya. Kemudian bagaimana air wudhu Rasul pun itu diperbutkan oleh para sahabat gitu. Jadi bekas air wudhu itu boleh digunakan untuk wudhu kembali, selama catatannya tadi tidak berubah warna, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya. Jadi tetap murni sebagai air gitu. Nah, itu boleh digunakan untuk berwudhu. Jadi bahwa tadi khawatir sudah bekas wudhu orang lain ketetesan wudhu, nggak ada masalah, karena bekas wudhu itu suci statusnya, boleh digunakan selama tidak bercampur dengan najis, selama tidak berubah warna, tidak berubah bau, dan tidak berubah rasa, maka itu boleh.
Makanya kan zaman dulu itu kan suka ada orang apa ya di rumah-rumah di kampung gitu kan bikin bak besar-besar gitu kan untuk menampung gitu. Nah, itu boleh digunakan untuk berwudu. Kan sudah lebih dari 540 liter itu. 2 tempayan besar itu sudah lewat gitu. Dan dipastikan tidak bercampur dengan najis ya. Jadi kalau misalnya ada kotoran miara anjing di sana, anjingnya masuk, ada kotorannya masuk situ, nah itu nggak boleh. Itu sudah najis bercampur dengan kotoran anjing atau liur anjing gitu ya. Liur anjing itu nggak boleh gitu. Anjingnya minum juga di bak itu gitu. Nah itu nggak boleh karena liurnya anjing itu najis. Ya. Jadi bulunya nggak najis gitu. Badannya nggak najis, tapi liurnya anjing itu najis. Jadi kalau dia minum dari tempayan itu atau minum dari bak itu, maka status air itu menjadi najis. Tapi kalau tidak, seperti tadi ya, cuman khawatir bekas orang lain, nggak masalah karena tadi secara fikih bekas wudhu orang lain itu bisa digunakan. Ya kan Rasul air wudhunya itu bisa dipakai oleh sahabat-sahabat, malah berebut gitu untuk menggunakan bekas wudhunya Rasul. Tapi tidak untuk diminum jadi pinter gitu kalau minum air ponirah apa sih tadi? Ponari, aduh. Ponari. Bukan seperti itu gitu. Atau cucian kakinya siapa gitu. Oh, ini diambil berkahnya gitu. Enggak ada itu ya. Mana Mbak Deta? Hadis tidak ditemukan. Syirik malah di atas. Syukron Ustazah. Sudah Mbak Liat. Ada lagi nih Bu Nara dari Mbak Mita nanya tentang tayamum sini Bu. Kalau misalnya beliau lagi nemenin anak sakit terus rewel nggak bisa ditinggal gitu kan, waktu sholat sudah mepet, apakah boleh bertayamum? Jadi nggak wudhu gitu, nggak wudhu pakai air. Tadi saya katakan tayamum sebenarnya ada babnya sendiri tentang tayamum ya gitu. Mungkin kalau misalnya anak sedang rewel itu bawa aja anaknya Bu, karena artinya kehususannya itu kan nggak darurat sekali gitu loh. Artinya anak nangis sebentar juga nggak bikin dia jadi kenapa-napa kan gitu. Artinya oke lah dia nangis berapa detik gitu, 3 menit gitu dia nangis, ibu lari sebentar untuk berwudu gitu. Atau kalau dia nggak mau ditinggal uminya, ibunya bawa aja dia ikut taruh di kursi kecil gitu, nemenin umi wudu ya gitu. Karena ibu tidak dalam kondisi safar yang tidak ditemukan air di sana gitu. Ibu di rumah gitu. Kemudian juga tidak dalam kondisi alasan kesehatan karena ibu kalau kena air jadi tiba-tiba jadi ngilu, jadi sakit, jadi nggak bisa jalan gitu kan, tidak gitu. Bukan karena hal-hal itu. Jadi alasan kesehatan tidak ada, alasan ketidak ditemukan air juga tidak ada, maka wajib gitu. Jadi bawa anak nangis, ya udah ajak aja, malah jangan-jangan dia happy nanti bawa ke tempat wudhu gitu, jadi malah main air gitu, malah nggak mau ditinggal sholat ya gitu. Jadi kira-kira begitu. Ya baik, insya Allah sudah terjawab ini ya Mbak Mita. Berarti artinya kalau untuk syarat sahnya tayamum sepertinya belum gitu ya Bu ya? Ya. Jadi kalau misalnya dia selama masih ada air boleh dicoba saja. Ada lagi satu lagi ini sepertinya yang terakhir ya ibu-ibu dari Bu Hana. Apakah boleh membaca doa setelah wudhu di dalam kamar mandi? Lalu untuk kamar mandinya itu tidak digunakan. Kamar mandinya tidak digunakan untuk buang hajat atau mandi. Apakah boleh membaca doa setelah wudhu di kamar mandi? Ya gimana Bu Nara, silakan. Sebaiknya sih tempat wudhu kalau bisa gitu itu terpisah. Makanya zaman dulu ya orang-orang itu bikin kamar untuk toilet sendiri, bikin kamar untuk mandi sendiri. Artinya yang bak mandi besar itu tidak dicampur dengan toilet gitu. Jadi ada 2 ruang gitu. Sehingga kekhawatiran najis akan bercampur gitu. Kalau memungkinkan bisa bikin keran wudhu sendiri deh gitu. Mungkin posisinya di luar juga nggak apa-apa sih ya gitu. Asal dibikin tutupan sedikit gitu. Atau gimana lah di otak-atik gitu sehingga posisi tempat wudhu itu agak sedikit berjarak gitu dengan
toilet tadi. Kalau misalnya memungkinkan untuk betul-betul dipisah itu akan lebih bagus. Jadi toiletnya sendiri, yang kamar mandi sekaligus bisa digunakan berwudu di dalamnya itu juga sendiri gitu. Tapi kalau tidak dimungkinkan tadi ya, kalau tidak dimungkinkan upayakan untuk membuat keran wudhu sendiri gitu. Tapi kalau tidak juga gitu, ya niat kita ya lillahi ta'ala, berusaha untuk menyingkirkan, terus betul-betul ya gimana caranya supaya sudah bersih, toilet itu tidak ada najis-najis di sana, dan disiram berkali-kali, kemudian baru kita berwudu kalau memang situasinya seperti itu. Nah, kemudian kalau berdoa ya sebaiknya ya di luar toiletnya ya, Ibu bisa keluar gitu baru membaca. Ya, insya Allah sudah terjawab ya Bu Hana ya. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, tenang aja. Kajian kita akan ada lagi insya Allah minggu depan, setiap hari Selasa. Dan mudah-mudahan Bu Nara masih bersedia ya ngisi lanjutan fikih kita. Minggu depannya Bu Nara nanti kita lanjut. Insya Allah. Tapi nanti kalau sudah mulai masuk kuliah, kalau udah mulai masuk kuliah mungkin saya tidak bisa ya gitu. Tapi selama masih libur begini, oke-oke aja gitu. Tapi kalau sudah mulai masuk perkuliahan, kadang-kadang ngajar nih mulai pagi juga gitu, itu agak susah bagi waktunya. Tapi kalau hari ini alhamdulillah suami berbaik hati mau bertukar peran gitu. Jadi suami menyiapkan anak-anak karena mereka juga sekolah masih. Boleh Bu Nara mungkin ada penuturan closing statement terakhir lah tentang taharoh untuk ibu-ibu di sini. Iya, mungkin begini ibu-ibu ya, pertama tadi betul bahwa bab taharoh ini mungkin sebagian ya kita sudah mengamalkan semua gitu ya, meskipun mungkin ada juga yang belum paham namanya taharoh gitu, tapi kita sudah melakukan selama muslim ya, pasti kita akan sholat gitu ya kalau sudah akil baligh, bahkan sejak dini anak-anak sudah dibiasakan, diajarkan untuk berwudu dan sebagainya. Nah kemudian ya pahami betul gitu ya hukum-hukumnya gitu, sehingga kita jadi tidak banyak zon-zon juga gitu ya, menduga-duga gitu kan. Sering mungkin melihat dia kok sembarangan ya gitu, apa kok main wudu aja sih gitu, airnya kayak gitu, padahal kita tidak paham ilmunya gitu, bahwa ternyata ilmunya membolehkan. Jadi tahan diri, bersabar untuk tidak mudah bersuuzon gitu ya. Zon-zon kalau husnuzon boleh gitu, berprasangka baik boleh gitu. Atau kalau kita tidak paham, ya mungkin saya belum paham ilmunya, dia sudah paham, mungkin itu boleh. Itu jauh lebih ringan buat kita gitu, lebih nyaman ketimbang kita dia kok main wudu-wudu aja air kotor begitu di laut lagi, airnya udah banyak kotoran, banyak apa, gimana tuh sholatnya, sah nggak ya gitu. Dan padahal ternyata ada loh dasarnya dia melakukan hal itu. Ya mungkin karena ilmunya sudah sampai, sementara kita belum membahas hal-hal seperti itu. Yang kedua, setelah kita tahu ya berusaha untuk mengamalkan ya sedikit demi sedikit gitu. Kalau misalnya nggak mau dengan air laut juga, kalau ibu bawa aqua boleh pakai air aqua. Ya, bawa botol aqua, bawa ini udah wudu pakai air aqua dalam kondisi darurat gitu, silakan aja gitu ya. Kalau misalnya pas lagi main ke pantai gitu, terus benar-benar nggak yakin gitu ya. Tapi sebenarnya tadi ketidakyakinan ibu tidak membatalkan status air tersebut. Itu mengenai air sungai dan air laut. Tapi yang lain-lain saya kira bisa dipahami ya. Mungkin itu saja Mbak Lia. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau ada yang baik itu semata-mata datangnya dari Allah. Jika ada yang tidak pas, tidak tepat, itu karena keterbatasan saya sebagai manusia biasa, ya luput dari salah dan hilaf, dan juga salah persepsi mungkin, salah memahami mungkin gitu ya. Jadi saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada ummahat, kepada ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya ibu-ibu semua ya, insya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Insya Allah sudah tercerahkan ini Bu Nara. Kalau saya pribadi ya, insya Allah ibu-ibu semua juga jadi semakin paham gitu ya tentang air.
Lalu kita tutup saja kajian kita dengan bacaan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya pun sebagai MC di kajian kita pagi ini mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir buat semuanya. Terima kasih Bu Ustazah, terima kasih ya Bu Terima kasih banyak Ustazah Nana. Ketemu minggu depan ya Ibu semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.